And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees, 'cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do, and we will. When the sky turns black and he comes back riding on the clouds, every day and every moment, every breath we take, we choose you. Look into my eyes, dear. Look into my eyes, dear. 'Cause this is where it starts.
and I'll say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. Every day, every moment, every breath you take, I choose you. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Saudari terkasih, mari saya undang bangkit berdiri untuk kita menyambut kehadiran kedua mempelai. Ku berterima
Keluarga besar GBI harap yang dapat mengucapkan selamat datang untuk kedua mempelai, selamat datang untuk keluarga besar kedua mempelai. Sebelum kita memulai dan lebih lagi, saya minta dan hormat untuk kedua mama bisa maju ke depan untuk melakukan penyalahan lilin. Syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan yang begitu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Bahkan untuk kedua mempelaimu, untuk saudara Yusak dan saudari Dewi, kami bersyukur Tuhan jika siang hari ini Tuhan terus memelihara dan menolong bahkan sampai ke berkatan ini. Tuhan lindungi, Tuhan jaga hingga pada akhirnya biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat pemberkatan nikah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Biarlah kedua mempelai ini terus berjalan bersama Bapak, amin. Berjalan bersama tuntunan Tuhan yang luar biasa. Karena hanya bersama Tuhan saja kedua mempelai akan bisa melewati kehidupan ini. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
saat ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menghargai setiap detik dalam perjalanan hidup ini Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah pemberkatan nikah pada hari ini atas Yusuf dan Dewi Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Biar kiranya Roh Kudus terus beracara, biar kiranya Tuhan berbicara buat setiap kami, dan semua prosesi pemberkatan nikah boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi atas nama Gereja Betel Indonesia Harapan dan 4, kami mengucapkan selamat datang buat Mas Yusuf dan Mbak Dewi. Akhirnya tiba juga waktunya ya. Setelah ditunggu-tunggu juga buat kedua orang tua dari Mas Yusuf dan Mbak Dewi, dan juga buat saudara kami keluarga yang boleh hadir di tempat ini. Terima kasih, gereja kami dikunjungi oleh banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini kita akan secara agama, secara kekristenan akan meresmikan pernikahan dari Yusuf dan Dewi. Nanti setelah ini kita juga akan melanjutkan dengan catatan sipil. Dan artinya secara agama dan secara negara nanti akan langsung disahkan. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sedikit firman Tuhan untuk menghantar pernikahan dari Mas Yusuf dan Mbak Dewi, supaya pernikahan ini menjadi pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Baiklah, pernikahan ini adalah sebuah momen indah di dalam hidup manusia, terutama manusia Kristiani. Mohon maaf kalau di sini ada yang beragama lain. Kebetulan Mas Yusuf dan Mbak Dewi adalah seorang Kristiani, jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang indah. Apalagi kalau Tuhan dilibatkan di dalam pernikahan tersebut. Jadi pernikahan dalam sudut pandang orang Kristen itu adalah pernikahan yang kudus, yang artinya melibatkan Tuhan di dalam pernikahan tersebut. Dengan melibatkan Tuhan di dalam pernikahan tersebut, maka pernikahan itu menjadi pernikahan yang diberkati Tuhan. Nah, tentunya pernikahan ini bukanlah pernikahan yang singkat, karena pernikahan ini adalah sebuah journey, sebuah perjalanan hidup yang akan dilewati oleh Mas Yusuf dan Mbak Dewi seterusnya sampai nanti Tuhan memanggil, sampai mau memisahkan. Nah, kita tidak pernah bisa menyalahkan Tuhan atas setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga satu dengan yang lain, karena menggambarkan bahwa Tuhan bukan menyatukan orang yang sama, tapi Tuhan menyatukan dua orang pribadi yang berbeda, yang membangun pernikahan dengan komitmen kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kemarin saya berjumpa dengan Mas Yusuf dan Mbak Dewi, memastikan apakah betul-betul siap sungguh-sungguh mau masuki pernikahan dan memilih pasangan yang telah ditentukan. Dan ternyata mereka berdua menjawab sudah pasti. Jadi hari ini tiba waktunya, dan kita melihat firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22. Terlebih dahulu ayat ini diperuntukkan kepada istri-istri. Baik, Efesus 5 ayat ke-22, firman Tuhan katakan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi terlebih dahulu saya memberikan nasihat kepada Mbak Dewi sebagai istri. Pengertian tunduk di sini punya makna rohani yang kuat dan mendalam. Nah, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi sikap tunduk di sini bukan seperti bawahan sama atasan, tapi karena itu memang kemauan Tuhan, maka saya taat.
saya dengan sukacita dan tulus menghormati Tuhan, karena suami adalah pemberian Tuhan yang terbaik kepada saya. Hari ini saya mau sampaikan 5 makna penting kata tunduk. Yang pertama itu adalah merendahkan diri, artinya tidak merasa lebih, tidak bersikap berlebih atau tidak bersikap over. Yang kedua, tunduk itu artinya setia. Karena Tuhan begitu setia mengasihi kita, maka kita juga harus setia. Maka istri harus setia kepada suami. Jangan setia kepada suami ketika suami punya banyak duit, ketika suaminya lagi berjaya, lagi ganteng-gantengnya. Ketika suaminya udah mulai kaya, udah gak setia lagi, sudah. Tunduk itu artinya setia. Yang ketiga, tunduk itu artinya dengar-dengaran. Bagaimana saya akan dengar-dengaran kepada Tuhan, tetapi kepada suami tidak. Jadi banyak orang Kristen begitu. Banyak wanita Kristen pelayanan, naik mimbar, tapi suami sama suami nggak mau dengar, saudara. Bagaimana saudara bisa dengar suara Tuhan, tapi sama suami saudara nggak mau dengar? Nah, ini harus dipahami. Yang berikutnya, arti kata tunduk adalah menghormati, respect. Harus menghormati. Yang berikutnya adalah memberi tempat atau jaga martabat atau wibawa suami. Kalau bukan saya, siapa lagi yang jaga wibawa keluarga? Betul ya? Nanti Mbak Dewi juga akan begitu sebagai istri, harus belajar tunduk sama suami. Nah, sekarang bagian suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, kasihilah istrimu. Nah, pengertian mengasihi di sini tidak sepihak. Tetapi suami yang mengasihi Tuhan sadar persis bahwa inilah pemberian Tuhan yang terbaik kepada saya. Mas Yusuf harus menyadari kalau sudah memilih Dewi, yang terbaik yang Tuhan beri, Mas Yusuf. Katakan amin, Mas Yusuf. Amin. Inilah yang terbaik. Karena itu saya sebagai suami harus mengasihi istri sebagaimana saya mengasihi Tuhan. Kalau suami-suami di sini mengasihi Tuhan, rajin ibadah, taat sama Tuhan, pasti juga mengasihi istrinya, sayang sama istri. Nah, sekarang 5 makna penting mengenai mengasihi. Yang pertama, karena dialah belahan jiwa saya. Rusuk yang hilang, tanpa dia maka saya tidak lengkap. Jadi mulai hari ini dan seterusnya Mas Yusuf harus bilang bahwa inilah tulang rusuk saya. Para Dewi, hidup saya tidak komplit. Dialah belahan jiwa, soulmate. Jadi mulai hari ini Mas Yusuf udah punya belahan jiwa. Jadi kalau Mbak Dewi nggak ada nih, pasti ada yang hilang, harusnya begitu. Lalu makna mengasihi berikutnya adalah dia pemberian terbaik dari Tuhan. Sekalipun ada kekurangan, ada nggak kekurangan? Ada kekurangan. Tapi Tuhan beri yang terbaik. Tuhan beri yang terbaik buat Mas Yusuf. Amin. Berikutnya, saya mau memberi diri atau memberi hidup. Saya mau memberi yang terbaik bagi siapa? Bagi istri. Amin, Mas Yusuf. Amin, Mbak Dewi. Inilah 2 bagian penting dalam pernikahan Kristen yang harus dipegang teguh dalam hati Mas Yusuf dan Mbak Dewi. Hari ini kita akan melaksanakan prosesi pemberkatan nikah. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan. Kami membawa serta Engkau dalam perjalanan pernikahan Yusuf Winarta dan Dewi Sukowati. Biar kiranya Engkau sendiri Allah yang bertanggung jawab, Engkau sendiri Allah
yang memelihara hidup pernikahan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan akan melaksanakan prosesi pemberkatan nikah. Biar kiranya Engkau memberkati pernikahan ini menjadi pernikahan yang kudus ya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengundang Mas Yusak dan Mbak Dewi boleh bangkit berdiri. Silakan Mas Yusak terlebih dahulu. Tangannya boleh bersalaman, tangan kirinya pegang mic dan tangannya bersalaman. Silakan Mas Yusak dengan gagah perkasa dan dengan penuh tanggung jawab tunjukkan janji nikahmu pada hari ini. Silakan. Saya, Yusak Winarta, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Dewi Sukawati, sebagai istri yang sah dan satu-satunya dari saat ini sampai seterusnya. Saya berjanji akan mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, dan menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia dan hidup damai, rukun dari saat ini sampai seterusnya. Saya, Dewi Sukawati, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, sesuai dengan kehendak Tuhan, menerima engkau, Yusak Winarta, sebagai suami yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini sampai seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala hal seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji untuk hidup kudus, menghargai, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, hidup rukun dan damai sepanjang hidup ini. Oke, kita berikan tepuk tangan. Akhirnya janjinya terbaca dengan baik juga. Baik, saya boleh lihat itunya, sertifikatnya. Ini janji nikah sudah dibuat demikian bagus. Kalau boleh saya memberikan saran, ini dibingkai, ditaruhlah di kamar. Jadi kalau salah satunya sedang tensinya sedang naik, nah suruh lihat ya janji nikah. Kalau salah satunya sudah mulai mengingkari janji pernikahannya, bisa tolong diingatkan. Oke, ya, biar saya akan tanda tangani dan setelah itu Mas Yusak dan Mbak Dewi akan menandatangani. Silakan, Mas Yusak, Mbak Dewi. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Ya, selanjutnya kita akan mengenakan cincin pernikahan. Cincin pernikahan ini kenapa bulat? Karena artinya tidak ada ujungnya. Biar kiranya pernikahan dari Mas Yusak dan Mbak Dewi yang mengikat itu adalah kasih Allah yang tidak ada ujungnya. Dan hari ini biar Mbak Dewi silakan kenakan cincin ini kepada Mas Yusak. Nah, dari kelihatan cincinnya. Tahan dulu. Tahan dulu. Tangan kita aja. Bahwa ya. Oke. Ini sekali lagi cincin ini sebagai lambang persekutuan kasih dengan Allah yang tidak pernah putusnya dalam pernikahan Mas Yusak dan Mbak Dewi. Silakan Mas Yusak kenakan kepada cincin jari manis Mbak Dewi. Dari bawah, biar kelihatan cincinnya. Oke. Oke.
Boleh dong berpandangan sebentar. Iya. Boleh saling memandang satu dengan lain. Oke. Baik, kita akan melaksanakan doa pemberkatan buat Mas Yusuf dan Dewi. Silakan boleh berdoa. Namamu Tuhan, berkatmu atasku melimpah. Kasih anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, sebagai hamba Tuhan, aku menetapiskan, memuduskan, memberkati pernikahan dari kedua hamba-Mu ini, Yusuf dan Dewi Tuhan. Biar kiranya mulai hari ini dan seterusnya mereka menjadi pasangan suami istri yang selalu terikat dengan persekutuan bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, biar kiranya Engkau Allah yang berkenan Tuhan atas pernikahan mereka. Engkau Allah yang memberkati mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang Mas Yusuf dan Mbak Dewi kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Dan biar kiranya Engkau memberkati keturunan mereka menjadi keturunan yang takut akan Tuhan, keturunan yang diberkati Tuhan. Dan mulai hari ini pernikahan mereka dikuduskan, ditapiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Pelan-pelan, penuh perasaan, penuh penjiwaan. Mbak Dewi mungkin boleh agak sedikit menunduk atau iya, silakan Mas Yusuf. Penuh perasaan, Mas. Haleluya. Terlalu merasa nih sekarang. Oke, iya. Apakah benar Mas Yusuf ini Mbak Dewi? Benar. Baik. Kita minta mereka memberikan ciuman yang termanis. Boleh dibuka face shield-nya, maskernya. Terserah Mas Yusuf. Mau cium jidatnya, mau cium pipinya. Nanti dulu Mas. Di dalam itu kan ketiga ya. Udah gak sabar. Kayaknya gayanya kurang mesra. Gayanya posisinya. Iya. Mbak Dewi boleh pegang pundaknya? Dua tangan. Oke. Mas Yusuf di pinggulnya Mas Yusuf. Oke. Oke. Baik, dalam hitungan ketiga, yang anak-anak 17 tahun ke bawah boleh tutup mata. Ya, silakan Mas Yusuf berikan ciuman paling mesra. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, itu tadi tugas pertama dari Mas Yusuf dan Mbak Dewi. Sekarang mereka berdua bersama-sama menghampiri orang tua mereka, memohon doa restu supaya pernikahan mereka menjadi pernikahan yang diberkati.
memperkenalkan pasangan baru, yaitu Tuan Yusuf Winarta dan Mbak Dewi Sukawati, yang hari ini secara resmi telah menjadi keluarga baru, keluarga Yusuf Winarta. Boleh berikan tepuk tangan? Pak, senyum toh Pak, jangan ngebaik lah. Oke, mereka diberi kesempatan untuk memberikan persembahan buah sulung mereka untuk Tuhan. Jadi ini adalah persembahan yang pertama kali mereka bawa kepada Tuhan ke gereja sebagai perwakilan, sebagai lembaga. Oke, boleh kembali lagi. Baik, dari gereja ada keterangan berupa alkitab dan sertifikat pernikahan. Silakan diberikan. Oke, di foto pernikahan. Baik, dan sebelum saya serahkan kepada worship leader, di depan ada lilin tengah yang belum nyala. Saya persilakan kedua mempelai yang berbahagia hari ini boleh mematikan lilin kanan dan kiri dan menyalakan lilin yang ada di tengah. Silakan Mas Yusuf dan Mbak Dewi. Ya, silakan dinyalakan sama-sama Mas Yusuf. Ini menggambarkan bahwa mereka bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu dalam pernikahan yang kudus hari ini. Oke, kita berikan tepuk tangan buat yang berbahagia, Mas Yusuf dan Mbak Dewi. Silakan kembali. Saya kembalikan kepada musik kita. Baik, kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita untuk gereja kita yang tempat ini. Sebelum kita memberi, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik, bahkan untuk kedua mempelai Engkau sangat dan amat baik. Bahkan kami pada siang hari ini, kami percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah. Kami akan memberi Tuhan persembahan di tempat ini biar terpakai untuk hormat dengan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan di tempat ini untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang saya memberi, katakan amin. Selanjutnya, warga besar di tempat ini untuk para jemaat bisa. Ayo, ini yang kepalanya nih. Ini cara kanan kiri, yang satu coret, kanan kiri coret. Ayo pilih yang mana ini? Selamat siang semua. Saya sangat berbahagia sekali pada siang hari ini karena mendapatkan Dewi Sukawati sebagai istri. Waktu beberapa waktu yang lalu, hal ini
sepertinya tidak mungkin gitu. Sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan hal ini. Nah, tiba-tiba sekarang seperti ini. Berjalan sebentar. Halo. Selamat siang. Puji nama Tuhan, kalau kami berdua boleh ada di sini pada saat ini. Ya, saya juga bersyukur bisa ada Mas Yusak di sebelah saya dan sekarang Lutfi jadi suami saya. Ya, Mas Yusak melengkapi dari kebahagiaan saya dan dari melengkapi juga hidup saya dan akan menemani sepanjang hidup saya nantinya sebagai temani saya. Terima kasih untuk GBI Harapan Indah 4. Sebenarnya ini semacam Tuhan menjawab doa saya gitu. Saya tuh kayak cari-cari gereja gitu Pak. Mungkin saya belum pernah cerita sama Pak Gembala gitu ya. Tapi memang pencarian saya ketemu sama Mas Yusak, kemudian dibaptis gitu. Ceritanya kok begitu kayak cepat gitu ya. Mungkin memang Tuhan sudah buka jalannya di situ. Amin. Ya, itu mungkin terima kasih untuk telah menerima kami dan saya menjadi bagian dari GBI Harapan 4. Terima kasih. Silahkan duduk lagi. Doa kita mengiring kedua mempelai, amin. Mari saya untuk menghadap diri Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan tutup ibadah pemberkatan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sampai siang hari ini Kau terus menjaga dan Kau terus mengenal kehidupan kami, bahkan Kau memimpin kami kepada akhir ibadah kami. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan kasih setia Tuhan terus ada dalam kedua mempelai ini di hari-hari hidup ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan ketika kami berpisah satu dengan yang lain pada hari ini, Engkau terus ada memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Hamba-Nya akan membawa berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Acara pemberkatan kita telah selesai dan kita akan lanjutkan dengan catatan sipil. Tuhan Yesus memberkati. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Ya, selamat siang ya. Perkenalkan saya Yudho Sundoro ya, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Bekasi ya. Di sini akan melaksanakan catatan perkawinan antara Bapak Yusak Punyata dengan Ibu Deni Sukowati ya. Sebelumnya saya bacakan biodata kedua mempelai ya. Calon mempelai pria ya, yang bernama Yusak Punyata, tempat dan tanggal lahir Pasuruan 30 Desember 76 ya, usia 44 tahun,
agama Kristen dan swasta ya. Tempat kediaman Pukul Sentra Bundaberg, Blok EG nomor 15 Harapan Indah ya. Sebelumnya sudah kenal siapa? Belum ya. Saksi benar ya, dia belum nikah ya. Anak laki-laki dari suami istri Yusuf Santosa dengan Turut Nawansi ya, dengan Ibu Dewi Sukowati, tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 November tahun 77 Ibu ya, usia 43 tahun, agama Kristen, kerjaan dokter ya. Sebelumnya sudah pernah nikah ya? Belum. Anak perempuan dari suami istri Sumarjono dengan Florencia di Heru Astuti ya, memberikan dengan hormat pada Dinas Pendidikan Negara Sipil Kota Bekasi bahwa mereka akan melaksanakan perkawinan dan diminta agar serta memberkati dicatat dan diadakan pengumuman sebelumnya ya. Bekasi 30 Mei 2021 ya. Catatan perkawinan sendiri disaksikan oleh saksi pertama Bapak Petrus Agus Putjo Siswandi dan saksi kedua Ibu Diana Sundan ya. Sebelumnya saya bacakan terlebih tentang undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2004 ya, tentang perkawinan. Dasar perkawinan pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sahnya suatu perkawinan adalah sah secara hukum dan sah secara agama. Pasal 3, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh punya seorang istri dan seorang wanita hanya boleh punya seorang suami. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kecuali ibu rumah tangga sesuai dengan suaminya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dan sebagainya. Dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Minggu 30 Mei 2021 ya. Dengan ini saya sahkan secara hukum ya perkawinan antara Bapak Yusak Winarta dengan Ibu Dewi Sukawati ya. Di hadapan saksi pertama Bapak Petrus Agus Pujo Siswandi dan saksi kedua Diana Sondang ya. Dengan ini saya sahkan secara hukum dan saya tentukan sebagai suami istri ya. Ya, sudah selesai ya. Berdiriku di sini hanya untukmu dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku inginkan kamu, berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ajak untuk dirimu dan bertahan untukmu. Terlukis indah raut wajahmu dalam benakku, berikan cinta Buat Dewi, selamat dari kami semua. Sepupu dan dari Mbak Dewi. Jadi selamat bahagia. Terima kasih. dalam hati kecilku, inginkan kamu, berharap untuk dapat bersamamu. Terlukis indah raut wajahmu dalam benakku, berikan ku cinta terindah yang hanya untukmu. Tertulis indah puisi cinta dalam hatiku, dan aku yakin kau memanglah pilihan hatiku. Terlukis indah raut wajahmu dalam benakku, berikan ku cinta terindah yang hanya untukmu. Tertulis puisi cinta dalam hatiku, dan aku yakin kau memanglah pilihan hatiku. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia.
Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia. Telah ku temukan yang aku impikan, kamu yang sempurna. Oh, segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Segala kekurangan, Semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan
saat bunga tumbuh, tanda hidup takkan berlalu. Sajak cinta yang ku tuliskan untukmu tak terhapus oleh waktu. Ada yang berbisik mesra, sudahkah ku temukan bahagia? Kaulah asmaraku yang terindah dan jawaban pertanyaan. Bila esok kan datang untukku, aturkan rasa rinduku, ku jemput matahariku. Sosok bidadari yang berlabuh jauh di dasar hatiku, tidakkah juga kau rindu? Selamat langgeng sampai kakek. Semoga cepat mendapat ya, buat Dian, Dewi dan Yusa, kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia sampai kakek nenek. Masmin. Oke, Mbak Dewi dan Mas Yusa, selamat ya sekali lagi. Mudah-mudahan bisa langgeng sampai kakek nenek dan selamat menempuh hidup baru. Bahagia selalu ya. Bunga adalah bahasa rasa yang tak dapat ku gambarkan lewat kata-kata.